Kemudian sekarang kita lanjutkan kepada apa yang boleh. Nanti boleh dilakukan yang dia tidak membatalkan, tetapi dia tidak dianjurkan. Artinya mubah, boleh, tapi tidak sampai membatalkan. Nanti ada yang disunnahkan, ada yang dibolehkan atau mubah, ada yang dilarang atau haram melakukan. Yang kalau dilakukan membatalkan. Dia tidak, yang boleh ini dia tidak dianjurkan, tapi kalaupun terjadi dia tidak membatalkan. Ada beberapa hal yang dibolehkan. Yang pertama adalah ketika siang hari itu sangat panas, kemudian sangat haus, raso-raso kalapeh puaso dinya, atau bagi orang yang tukang angkek lah dia buat, sudah mangkek barang, mindahan barang, nurunan barang, bantuannya ya latih hari ange loh. Orang menjual cindua lalu-lalu loh, jual limau lewat loh, rasa kalapeh puaso dinya. Maka boleh apa yang dilakukan? Menyiramkan air ke tubuh. Boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis surah Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwasanya para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ke atas kepala beliau. Diambil air, batuang. Hari angin itu segar rasanya. Ketika beliau sedang berpuasa lantaran haus atau panas. Artinya apa? Untuk menghilangkan weh-weh tadi karena hausnya atau panasnya. Itu boleh, tapi tidak disuruh. Karena ini terjadinya hanya insidental saja. Kapan diperlukan saja. Artinya kalau darurat rasanya, susah rasanya, maka boleh siraman air ke kepala agar segar kembali. Kemudian yang kedua, memakai celak atau memakai obat tetes mata, memasukkan sesuatu ke mata, pakai celak kah, pakai obat tetes mata di sakit mata, maka ini tidak membatalkan puasa karena dia tidak masuk ke dalam rongganya, hidung, mulut dan tenggorokan, tidak sampai kepada membatalkan puasa. Disebutkan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia pernah memakai celak ketika sedang berpuasa. Bapak Ali bercelak? Enggak ya? Sahabat pakai celak, tapi celak sahabat itu namanya ismit. Kalau Bapak ingin cari celak namanya ismit. Ismit itu berbentuk bukan pena ya, pensil, tapi serbuk. Itu bagi orang Arab bukan bentuk menggaya ya. Nabi dan para sahabat tuh pakai celak, itu obat ubek mato. Bagi mato yang katara, kabu-kabu, silahkan pakai celak yang serbuk, namanya ismit. Cuman jangan tabana atas cangang lo orang mereka. Tapi itu obat ya, sejenis obat. Kemudian yang ketiga, yang boleh dilakukan itu adalah boleh, bukan dianjurkan, boleh, yaitu berciuman suami istri. Seorang yang mampu mengendalikan nafsunya, bagi yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya,
dia boleh berciuman ketika sedang berpuasa. Dia boleh mencium istrinya bagi yang mampu. Tapi bagi yang punya tensi tinggi, aja mampiang-piang jangan. Tapi kalaupun terjadi, sebagaimana disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia menceritakan, pada suatu hari nafsuku bergejolak, lantas aku mencium istriku. Padahal ketika itu saya sedang berpuasa. Lantas aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya kepada beliau, dan aku merasa waktu itu telah melakukan sebuah perkara besar. Kukelah kesalahan gadang dan tabuik. Mendengar hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurutmu wahai Umar, jika kamu berkumur-kumur dengan air dan kamu sedang berpuasa? Kalau berkumur-kumur sedang puasa, boleh atau tidak? Boleh. Batal atau tidak? Tidak. Maka Umar menjawab, ya kalau sekedar berkumur-kumur tidak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lantas kenapa kamu menanyakannya? Memang aja tanyuan leh. Kalau hanya sekedar mencium istri boleh, tapi jangan lanjutkan. Hanya sekedar itu. Artinya itu sesuatu yang boleh. Hanya saja menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukum mencium istri itu makruh. Ancak diindahan lu. Makruh. Makruh ni perkara yang lebih baik ditinggalkan. Encak ditinggal daripada dikerjakan. Tetapi jika orangnya sudah lanjut usia, nanti lah umur 70 lah, nanti umur 65, itu tu tidaklah makruh. Kita boleh. Berarti nam mudo-mudo. Nam makruh tu nan mudo-mudo yang berpotensi bisa membatalkan puasa. Tapi kalau lah 70-an, 60-an, rasanya tidak akan terjadi seperti itu. Artinya tidak dimakruhkan. Tapi walaupun begitu, dia tetap sesuatu yang kalau mungkin dihindari, tetap dihindari. Kemudian yang keempat yang dibolehkan, yaitu suntik. Orang sakit lalu disuntik. Apakah suntikan itu membatalkan puasanya? Kata ulama tidak. Tidak membatalkan puasa. Karena alasannya apa? Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk melalui mulut, hidung, atau lewati tenggorokan. Itu yang membatalkan. Tapi di era kampung-kampung, ketika itu satu daerah lah, tidak sebutkan daerahnya, ambo mencukia telinga, lalu langsung diprotesnya, batal puasa Ustaz. Batu, ya Ustaz mencukia telinga, kan tak boleh aja. Masih ada lah Ustaz dengan ini. Fikir lah sudah tu. Sialah Ustaz dan nama ajan. Membatalkan cukia telinga batal puasa. Tidak. Mencukia telinga itu tidak membatalkan. Karena yang membatalkan itu catatannya itu saja. Lewat mulut, tenggorokan. Lewat hidung. Dengan sengaja. Itu yang membatalkan. Kemudian yang boleh dilakukan yang kelima itu bekam. Berbekam. Bekam boleh dilakukan ketika sedang berpuasa, tetapi jika dilakukan itu membuat tubuhnya lemah, maka ini bagi yang
membekam biasanya sudah tahu. Kok kalau dibekam apa kok celek tensinya, dukua tensinya kayaknya lama sudah kok. Maka itu dimakruhkan bekam. Tapi kalau fisiknya kuat, tidak akan membuat lemah, maka seorang itu boleh berbekam ketika sedang berpuasa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sabit Al-Bunani pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah kalian memandang makruh berbekam bagi orang yang sedang berpuasa di zaman Rasulullah? Apakah makruh berbekam di zaman Rasulullah? Anas menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan badan lemah. Itu baru tidak dianjurkan untuk berbekam. Dan hukumnya sama dengan seperti al-fasdu. Hukumnya sama. Kalau lain tidak lama badan boleh, tapi kalau lama rasanya fasdu tetap tidak dianjurkan atau dilarang. Kemudian yang keenam, yang boleh dilakukan ketika berpuasa, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Artinya sedang berwudu. Boleh berkumur-kumur, boleh masukkan air ke hidung. Tetapi jika dilakukan berlebihan, maka hukumnya makruh. Tiok santa kumur-kumur, tiok santa kumur-kumur, nak segar, ini hukumnya makruh. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, fa idhistanshaq fa abligh illa an takuna sha'iman. Jika engkau menghirup air ke hidung, hiruplah dengan kuat, kata Nabi. Kecuali jika kamu sedang berpuasa. Kalau sedang puasa, jangan kuek-kuek nairinya, lalunya ke dalam kawan. Hati-hati. Ini babnya adalah kehati-hatian. Dalam hadis An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Daud dan mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian yang dibolehkan itu salah satunya adalah mencoba makanan. Tes. Kata Ibnu Abbas boleh. Tapi tidak ditelan. Buang lihat. Kalau rasanya kukumua. Hanya sekedar untuk mengecap, tapi tidak menelan. Tidak menelan. Itu boleh. Sekedar marasoi garam. Kemudian apa yang boleh lagi? Mencium wangi-wangian. Untuk buat beli parfum siang hari. Aku kurang lama pun. Coba aja. Termasuk boleh. Ibnu Taimiyah berkata, mencium wangi-wangian tidak dilarang bagi orang yang berpuasa. Tidak dilarang. Selanjutnya, yang dibolehkan dalam keadaan junub, ketika sampai terbitnya fajar, azan subuh. Itu dalam keadaan junub, lu tidak sempat mandi, bakajan makan, dek takajanya hanya makan gitu, makan sahur, awak aja makan kajan lu, tidak mandi lu dah. Jadi ketika awak junub, tasinta sahur, kajan sahur dulu. Kalau ada waktu luang, mandi lu. Tapi kalau sudah mepet kepada azan subuh, makan dulu. Karena dibolehkan dalam keadaan junub ketika fajar sudah terbit. Boleh. Kemudian disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan
pada waktu malam. Jika kalian mendengarnya, maka teruslah kalian makan minum hingga terdengar azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Artinya ada hal yang boleh kita makan minum di azan pertama. Ini dalil azan pertama, azan kedua. Azan pertamanya si Bilal, azan keduanya Ibnu Ummi Maktum dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi bukan mengidupkan kaset mengaji untuk menjagoan orang sahur, makan sahur. Abah menjagoan orang makan sahur, hidupkan kaset ngaji, tidak begitu. Karena di sebagian kampung-kampung menghidupkan kaset ngajinya. Kuampe sengampe kadang jam 3 lah didiknya. Ditambah lo bersorak-sorak. Sahur, badendang-dendang lo kadang. Itu bukan satu yang disunahkan. Bukan bersorak-sorak, nokok-nokok batang listrik. Yang disunahkan tu azan. Azan pertama. Kalau azan insya-Allah tajago je orangnya. Tak perlu bertokok batang listrik, tak perlu hidup kaset ngaji, tak perlu bersorak sahur-sahur. Azan sajalah. Dan itu dapat pahala kalau awak mengerjakannya. Azan pertama. Bara waktunya sepakati, sejam ke azan subuh kah? Atau 1,5 jam kalau orang kamar masak lu. Yang penting ada azan pertama. Kalau di Mekah Madinah kebiasaannya mereka buat 1 jam sebelum azan subuh yang sebenarnya. Kemudian dalam keadaan junub tadi, dalam keadaan junub itu Nabi SAW mandinya ketika fajar tadi. Dan mandi beliau bersama siapa? Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Ini dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi mandi itu bersama istri. Ini sunnah juga. Mandi bersama istri. Kalau pengantin baru lain lah. Tapi Nabi waktu menikah dengan Aisyah umur berapa? 54. Nabi menikah dengan Aisyah tu umur 54 tahun. Ketika hadis ko kira-kira berapa lah? Umur dia ketika puasa tu diwajibkan sekitar umur 60 lah. 60 tahun. Berarti beliau mandi bersama istri umur berapa? 60. Apa dalilnya? Dalam hadis Bukhari disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwasanya beliau mandi bersama Rasulullah dan aku berkata, sisakan airnya untukku, sisakan airnya untukku. Aja Nabi nanya tinggal untuk ambo. Berarti beliau mandi bersama istri walaupun umurnya 60. Bapak kira-kira. Itu sunnah tu, pahala mandinya. Aja malu-malu lah. Itu Nabi waktu. Boleh dikerjakan. Kalau mengamalkan sunnah, tambah lu pahalanya. Kemudian wanita yang haid atau nifas, tengah malam dia sudah suci, maka dia juga boleh menangguhkan mandinya sampai waktu subuh. Dan dia sudah boleh berpuasa pada hari itu. Cuman mandinya yang terundur, boleh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا